penilaian keterampilan proses. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi sekali lagi, jadi ini adalah lanjutan dari evaluasi pembelajaran fisika yang minggu lalu sudah kita bahas terkait tentang penilaian, konsep dan prinsip penilaian, instrumen tes dan instrumen non tes. Nah, saat ini kita akan fokus pada penilaian keterampilan proses. Namun sebelumnya, adik-adik sekalian, perlu saya sampaikan bahwa di dalam proses pembelajaran kita saat ini ada beberapa hal yang perlu kita raih, yaitu kompetisi dasar yang kita raih adalah memahami penilaian keterampilan proses. Terus pengalaman belajar adik-adik pada hari ini, yaitu adik-adik akan kita tuntut untuk menyiapkan referensi terkait tentang penilaian keterampilan proses. Nah, yang juga kita akan laksanakan diskusi di sini. Juga nanti ada kemampuan untuk memperhatikan dan kemampuan untuk keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berkomunikasi. Nah, ada pun indikator pelajaran kita yaitu ada di mahasiswa mampu memahami dan menganalisis penilaian keterampilan proses. Nah, adik-adik seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan mempelajari terkait tentang keterampilan proses. Namun sebelumnya perlu saya ketahui pemahaman awal adik-adik terkait tentang penilaian dan keterampilan. Makanya saya buatkan dua pemantik, yaitu apa yang Anda ketahui terkait tentang penilaian, apa yang Anda ketahui terkait tentang keterampilan proses. Nah, silakan adik-adik boleh dibuka jamurnya, jadi bisa di klik atau ditulis laman ini https://bit.ly/kenali-diri-ks. Adik sekalian, kalau sudah terbiasa apalagi kuliah online itu bisa. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi kita bisa lihat adik-adik jadi melihat pemahaman awal yang dimiliki adik-adik terkait tentang penilaian keterampilan proses. Nah, ini ada Imam misalkan dia mengatakan penilaian bertujuan untuk mengukur keterampilan tujuan. Terus ada Ahmad yang sudah ditulis penilaian digunakan untuk mengukur keterampilan tujuan pembelajaran. Ada Zaini, penilaian merupakan proses pengukuran dengan menggunakan atau parameter. Nah, ini Risma. Dia menggunakan tes atau non tes misalkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan adik-adik bahwa ini pemahaman awal yang dimiliki adik-adik dalam konsep penilaian dan keterampilan proses ini. Adik-adik sekalian, sebelum kita lanjutkan lagi terkait tentang perkuliahan kita hari ini, coba berdiri dulu, berdiri sebentar untuk refleksi. Oke, ini karena adik-adik akan jadi guru, nah, jadi biar refresh. Jadi ikuti instruksi saya. Kalau seandainya kita akan tulis guru dan anggota tubuh, ya, guru dan anggota tubuh. Oke, paham? Kita akan tuliskan guru anggota tubuh. Mulai misalkan, saya contohkan guru G berarti ada sama-sama G U R U. Nah, sambil suaranya, paham? Oke, kita mulai dari tangan kanan. Angkat tangan kanannya. Guru, kita tulis guru dengan tangan kanan. G U R U. Oke, tangan kiri. G U R U. Oke, sudah. Sekarang pakai kepala. Kepala. Ya. Nah, 1, 2, 3. G U R U. Sudah. Sekarang
G U F U. Nah, sekarang tangannya pinggang. Nah, sekarang pakai pinggang di atas. Ya. Ya. Oke, satu kali tiga. G U F U. Nah, gimana? Sudah refresh? Sudah. Oke. Oke, saya pikir sudah cukup untuk melihat pemahaman awal terjadi di dalam proses saat ini, yaitu memahami terkait dengan penilaian dan keterampilan proses. Berdasarkan dari pemahaman awal itu, kita akan mencoba mengkaji sekarang terkait tentang penilaian keterampilan proses. Adik-adik sekalian. Namun sebelumnya, adik-adik sekalian, saya ingin diskusikan dulu terkait tentang konsep awal terkait tentang hakikat sains. Jadi sains terbentuk dan berkembang melalui suatu proses ilmiah. Artinya berkembang itu melalui sebuah proses dan dia menggunakan sebuah metode dalam proses melakukan itu. Makanya dikenal ada dua, yaitu hakikat sains, yaitu hakikat sains sebagai produk dan hakikat sains sebagai proses. Hakikat sains sebagai produk ini dia membahas terkait tentang fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum-hukum. Itu bagian sudah jadi. Kalau konsep sains sebagai proses ini adalah keterampilan dasar yang biasa digunakan para ilmuwan dalam bekerja secara ilmiah. Ini yang harus diberikan juga kepada peserta didik, siswa-siswa kita ke depan. Adik-adik kalau sudah menjadi guru, ini yang perlu diberikan pengalaman. Jadi mereka akan memiliki pengalaman sehingga memiliki keterampilan dasar, yaitu misalkan menggunakan metode ilmiah. Makanya penting kiranya kita untuk mengetahui keterampilan prosesnya. Yang apa yang dimaksud keterampilan proses? Keterampilan proses itu salah satu pendekatan yang harus dikembangkan atau dijadikan sebagai acuan dulu dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi adik-adik itu bisa melihat peserta didik itu nanti ketika jadi guru itu prosesnya, dan itu harus diperhatikan, tidak boleh diabaikan. Tidak boleh adik itu hanya melihat nilai di akhir, tapi proses yang harus ada. Makanya ada keterampilan proses dan ini penting untuk kita berikan didikan. Juga ini bukan pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan pengetahuannya. Keterampilan diartikan sebagai kemampuan menggunakan pikiran, nalar dan berpikir secara efisien, efektif untuk mencapai hasil tertentu termasuk kreativitasnya. Di sini kalau kita melihat prosesnya, pasti akan kita lihat kreativitas dari siswa-siswa kita. Tapi kalau hanya melihat di akhir, hanya dilihat produknya saja. Makanya itu namanya sains sebagai produk. Hanya melihat produk nilai, produk hasil tes, nggak bisa. Itu hanya melihat produk. Tapi proses itu kan kita bisa mengamati semua hal itu. Pendekatan keterampilan proses ini berarti perlakuan yang ditetapkan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan daya pikir dan kreasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Sekarang mengapa keterampilan proses? Mengapa keterampilan proses? Kira-kira ada yang mau berpendapat kenapa harus keterampilan proses ini penting untuk kita lakukan pembelajaran? Kalau kita lihat, ini iptek itu berkembang pesat iptek itu berkembang pesat. Sehingga proses itu perlu kita lalui. Perkembangan iptek itu berlangsung semakin cepat sehingga guru dan akan mengalami kesulitan jika harus mengajar fakta dan konsep pada siswa. Karena yang real dilihat itu berbeda, berubah setiap saat. Makanya prosesnya yang perlu diperlihatkan. Karena iptek ini berkembang pesat. Terus keterampilan proses memfasilitasi siswa menemukan diri, konsep-konsep dan berbagai sumber belajar. Jadi kalau dia melaksanakan, contoh misalkan belajar di laboratorium, percobaan, dia akan menemukan juga konsep-konsepnya. Dan juga di situ akan nanti ada proses untuk mengikat konsep-konsepnya, yaitu pemahaman siswa akan lebih bermakna dan dapat mengingat lebih lama.
Kenapa? Karena dia melakukan juga. Makanya kan di dalam filsuf belajar itu, kalau hanya sekedar membaca itu presentasinya itu kecil untungnya. Tapi kalau dia itu membaca terus mengkomunikasikan, melakukan, itu 90% daya ingatnya. Kalau hanya dia diberikan tugas hanya membaca saja, itu hanya 10%. Nah, tapi kalau dia dalam proses keterampilan proses ini, dia melakukan, dia percobaan, dia lalui dengan beberapa proses sambil mengintegrasikan proses-prosesnya, itu akan lebih lama. Makanya penting itu untuk keterampilan proses. Ya. Nah, apa manfaatnya keterampilan proses ini? Ini keterampilan proses ini untuk memecahkan masalah. Jadi apa yang sudah dipikirkan itu bisa dipecahkan lewat keterampilan proses dalam proses pembelajaran. Juga kemudian siswa membentuk konsep sendiri dan cara bagaimana mempelajari sesuatu. Terus yang ketiga, membantu siswa mengembangkan dirinya sendiri. Karena adik kalau seandainya dia belajar dengan proses, misalkan contoh laboratorium, misalkan percobaan GLB. Nah, jadi dia akan berkreasi di situ. Ketika misalkan kurang alat, tapi dia sudah memahami konsepnya, dia akan bisa berinovasi, berkreativitas. Oh, saya tidak punya penggaris misalkan, atau jaraknya, misalkan, sehingga saya harus kreasikan. Nah, jadi bisa dia akan berkreativitas di situ. Terus membantu siswa yang masih pada tahap perkembangan berpikir konkret. Nah, kalau dia dalam teori deviasi kan ada teori perkembangan. Nah, ini harus dia konkret baru dia bisa paham. Nah, dengan melalui proses itu bisa difasilitasi bahwa orang-orang yang masih dalam tahap perkembangan konkret itu bisa dia juga belajar lebih cepat. Terus mengembangkan kreativitas siswa. Jadi dia akan bisa berinovasi dalam ketika melakukan pembelajaran keterampilan proses. Ya. Nah, ini gambaran metode ilmiah yang tadi sumber kenapa ada hakikat saya. Nah, ada di sekalian. Nah, kalau kita lihat dari bagan ini atau gambar ini, jadi ada proses yang dilalui, yaitu cara kerja ilmiah dapat diidentifikasi beberapa keterampilan dasar dalam kerja ilmiah, dan proses-proses itulah yang digunakan para ilmuwan bekerja. Nah, apa saja sih keterampilan dasar-dasarnya? Nah, mengamati, ada itu observasi. Jadi kita harus memberikan peserta didik kita atau siswa kita untuk observasi, keterampilan observasi. Misal contohnya dia observasi terkait tentang di GLBB percobaannya. Dia observasi terkait tentang praktikum yang lain. Jadi ada kemampuan yang diberikan ketika proses itu. Makanya ini penting untuk dimiliki oleh siswa-siswa atau peserta didik. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Kalau seandainya kita di dalam keterampilan proses, pembelajaran itu menggunakan keterampilan proses, jadi siswa itu diberikan juga ruang untuk dia mengira. Oh, nanti kalau saya melakukan percobaan ini, dia hasilnya seperti ini. Itu namanya hipotesis. Jadi dia mengira dulu. Dia membuat kebenaran sementara, hipotesis sementara. Nah, terus yang ketiga, ya, dia bisa merencanakan penelitian atau percobaan. Nah, kalau di level SMP ya kita berikan dulu LKPD-nya, tapi dia bisa sudah merencanakan penelitian, dia bisa mengikuti hal itu. Baru dia bisa melakukan percobaan. Setelah dia membuat rencana penelitian, dia bisa melakukan. Oh, GBB saya harus siapkan stafir, saya harus siapkan beban, saya harus siapkan stopwatch. Setelah dia siapkan dan rencanakan, dia bisa melakukan. Jadi ketika saya pasang beban untuk mendapatkan nilai P, saya harus tekan stopwatchnya nanti. Nah, dia bisa melakukan percobaan. Terus yang kelima, dia bisa menafsirkan data. Jadi peserta didik kita itu harus diajarkan supaya memiliki keterampilan itu. Ada grafik, dia bisa membaca grafik itu. Dia dapatkan data perbandingan, dia bisa membacakan dan bisa menyampaikan hal itu. Nah, terus dia bisa memprediksi. Nah, keterampilan yang lain, dia bisa menerapkan konsep.
Nah, jadi di dalam prosesnya itu dia bisa integrasikan konsep yang sudah didapatkan. Dan juga yang terakhir itu dia bisa mengkomunikasikan. Jadi bisa disampaikan kepada halayak hasil dari percobaannya. Dan ini akan dipakai di kehidupan realnya anak-anak. Jadi dia bisa berpendapat di masyarakat. Itu karena keterampilan komunikasi yang kita ajarkan di kelas, sehingga dia bermanfaat. Oke. Nah, makanya posisi adik-adik selaku guru nanti ini, calon-calon guru ini adalah memfasilitasi peserta didiknya nanti untuk bisa memiliki keterampilan-keterampilan dasar itu. Bagaimana caranya? Makanya perlu untuk keterampilan proses. Nah, sekarang itu, sekarang bagaimana sekarang untuk kita penilaian keterampilan prosesnya? Untuk penilaian keterampilan siswa dalam menguasai seluruh aspek keterampilan proses itu paling tidak ada dua hal yang kita gunakan. Ada observasi, ada tes tertulis. Observasi itu adik-adik bisa gunakan angket. Kita adik-adik bisa gunakan angket percobaan, angket observasi siswa, itu bisa menggunakan angket. Ini untuk prosesnya, yang nanti kalau di dalam penilaian itu namanya afektifnya bisa dilihat di situ, dan psikomotornya. Dan juga bisa lewat tes tulis. Tapi tes tulis ini ada penekanan, baik itu tes tulis uraian atau pilihan ganda. Tapi harus ada beralasan, baru bisa melihat prosesnya. Contoh, sehingga bisa kita melihat keterampilan proses. Nah, contoh misalkan kemampuan mengamati tadi, bisa dia di dalam bentuk soal tes pilihan ganda, tetapi dia harus diberikan alasan. Kenapa dia harus ada alasan? Supaya dia tidak A, B, C, D, A. Biar dia sembarangan memilih. Kenapa dia pilih A? Ya misalkan dari 5 grafik percepatan terhadap fungsi waktu, grafik yang menunjukkan bahwa dalam waktu yang sama partikel memiliki kecepatan paling besar adalah A. Kenapa dia pilih A? B. Kenapa dia pilih B? C. Kenapa dia pilih C? D. Kenapa dia pilih D? Dan E. Kenapa pilih D? Makanya berikan alasan mengapa Anda memilih jawaban tersebut. Nah, jadi ada proses mengamati dulu dia siswa kita itu ketika sebelum menjawab. Ya, jadi bisa keterampilan proses juga itu bisa dinilai lewat tes tertulis. Nah, saya tidak mencontohkan kalau yang observasi karena sudah terbiasa dan instrumen-instrumennya sudah banyak. Nah, jadi saya contohkan ini. Terus yang kedua, komunikasikan. Nah, oke, adik-adik sampai di sini selayang pandang terkait tentang apa yang sudah kita bahas terkait dengan keterampilan proses tadi. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang bisa komentari dari hasil penjelasan itu? Apa sih simpulan yang adik-adik bisa cerna penilaian keterampilan proses itu seperti apa? Boleh satu orang bisa untuk mengkomunikasikan. Silakan Imam. Apa itu keterampilan proses menurut Imam sudah kita pelajari sekarang ini? Sedikit mengenai keterampilan proses. Jadi kalau kita berbicara tentang proses itu sangat penting untuk siswa karena dari sana kita bisa mengukur sebelum melakukan pembelajaran itu sampai mana proses belajar siswa itu sendiri. Sampai itu. Oke. Ya, yang lain? Oke. Saya pikir itu simpulan kita untuk pada hari ini. Oke, terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Jadi selain disampaikan tadi secara verbal, nanti Anda juga bisa kirim lewat jamur yang sudah kita kirimkan linknya. Jadi apa simpulan akhir dari Anda mengenai keterampilan proses? Nanti bisa kita share sehingga kita bisa lihat perkembangan pemahaman Anda dari awal sampai akhir. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.